innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bis-siyam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiz zihab, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya Bapak semua, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah, hingga terus diberikan kekuatan istiqomah agar kita terus dapat mengoptimalkan rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 amaliyah Ramadan yang ketika seorang hamba melakukan 3 amaliyah tersebut, maka ia akan mendapatkan balasan terbaik yang sudah digaransikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 3 amaliyah tersebut terangkum dalam Quran surat Al-Baqarah dari 183 sampai 186. Apa di antaranya? Yang pertama, amaliyah yang pertama adalah perintah kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa yang ganjarannya oleh Allah kelak kita akan menjadi pribadi yang takwa. Timbul pertanyaan, apa kaitannya puasa dengan takwa? Maka takwa ini paling tidak mencakup 2 hal. Yang pertama adalah fi'lu ta'at wal awamir, di mana kita diminta untuk melakukan kewajiban, dan yang kedua adalah tarkul manahi wal ma'asi, di mana kita diminta untuk meninggalkan segala larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ibadah puasa adalah panggilan iman, ibadah yang disuruh diawali dengan keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, salah seorang pakar tafsir di kalangan sahabat, idza sami'ta Allah ta'ala yaqul fil Qur'an ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'a. Ketika kita mendengar ayat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kita baik-baik. Paling tidak ada 2 pesan moral. Yang pertama, diminta untuk melakukan kewajiban kita sebagai perintah Allah, dan yang kedua adalah diminta kita untuk meninggalkan larangan Allah. Dan istimewanya ibadah puasa ini, mengapa melahirkan ketakwaan? Karena ibadah puasa ini secara tidak langsung ibadah yang kita ini melakukan 2 hal sekaligus, perintah, dan juga di sisi lain kita diminta untuk meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah ketaatan, mungkin kalau bukan Ramadan, kalau tidak kita berpuasa, mungkin jangankan yang sunnah, yang wajib saja kita sering lalai. Betul Bapak semua? Tapi karena kita melaksanakan ibadah puasa, tadarus kita kerjakan, infak sedekah kita keluarkan, jangankan yang di depan mata, yang tidak ada pun mungkin di absen. Oh, panti asuhan sana saya belum nyumbang. Oh, di santunan yatim yang di sebelah sana asrama saya belum keluarkan infak. Maka itulah bagaimana puasa ini melahirkan ketaatan. Dan juga di sisi lain kita diminta untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak hanya kita diminta untuk menahan lapar dan dahaga, tapi di sisi lain kita diminta untuk meninggalkan hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa itu sendiri. Ibarat kita membuat sebuah kue, kalau kue tersebut dibuat daripada bahan katakanlah telur yang busuk, kue itu akan jadi. Tapi pertanyaannya, apakah kue itu bisa dimakan? Tentu tidak. Jadi kuenya tapi tidak dimakan sia-sia. Itulah umpama orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkara yang merusak ibadah puasa itu. Sah puasanya, tapi lantaran pahala itu mungkin kita tidak akan mendapatkannya. Makanya kenapa Nabi mengingatkan man lam yada' qaula zur wal amal bih. Siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan perkara yang keji yang mampu merusak daripada amaliyah ibadah puasa kita, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarab. Allah tidak akan membutuhkan pahala puasa kita atau pahala kita menahan lapar dan dahaga. Kemudian yang keunikan yang berikutnya adalah ibadah puasa ini, ada yang pendapat yang mengatakan the law of polarity in fasting, yaitu termasuk dalam hukum yang di dalamnya ada dua sifat yang berlawanan. Apa yang dimaksud? Kita ibadah puasanya diperintah untuk sebagai perintah, ya, di sisi lain kita diminta untuk perintah sebagai untuk melakukan, ya, tapi di sisi lain kita diminta juga untuk meninggalkan atau tidak melakukan, ya. Identiknya kalau perintah itu kan kita lakukan, ya, sholat kita kerjakan dengan gerakannya, zakat kita keluarkan dengan harta kita. Tapi di sisi lain perintah itu kita diminta untuk tidak melakukan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual dan sebagainya. Inilah kenapa kata pendapat Al-Khattabi dalam syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahwasanya hakikatnya orang yang berpuasa itu sebenarnya sedang meneladani sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena Allah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas seksual dan sebagainya. Tetapi apa yang membedakan kita dengan Allah? Allah tidak makan, tidak minum dan sebagainya, tapi Allah tidak berbuka. Sedangkan kita masih diberikan kesempatan untuk berbuka. Makanya wajar kenapa kalau Allah mengklaim, menyatakan inna sawma li dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, wa ana ajzi, dan aku yang punya hak untuk membalasnya. Karena Allah yang maha mengetahui sifat ibadah sir ini, ya. Kalau sholat gerakannya terlihat, kalau zakat hartanya terlihat kita keluarkan. Tapi kalau puasa, walaupun dia badannya dilemes-lemesin, ibaratnya bibirnya dikering-keringin, kita nggak tahu, mungkin di belakang itu habis makan kolak 2 mangkok gitu ya. Kita nggak tahu, walaupun kita berdekatan dengan kerabat kita, berwudu bersebelahan, kita nggak tahu, mungkin sebelah kita, sahabat kita itu ketika kumur-kumur yang dikeluarin cuma 2, yang satu ditelan, dikorupsi, atau nggak ada yang tahu juga, mungkin kumur-kumurnya pakai sirup gitu ya. Nah, ini menandakan betapa sifat rahasianya ibadah puasa ini. Makanya kenapa wa ana ajzibih, Allah yang langsung akan membalasnya. Inilah kenapa pendidikan puasa ini melahirkan ketakwaan. Kalau orang tidak hanya ketika dia berpuasa, tapi nilai puasa ini diimplementasikan dalam kehidupan, maka niscaya ia akan memegang dan menjadi hamba-hamba Allah yang aman. Makanya kenapa seruannya amanu. Amanu itu seakar kata dan kata amana yu'minu imanan, percaya, amanah, kepercayaan. Jadi pada prinsipnya orang yang menjalankan ibadah puasa itu orang yang sedang mengemban amanah kepercayaan. Jadi kalau dia tidak menjaga amanah ini, mencoreng, dia culas, dia korupsi, dalam artian dia berbuka tidak dilihat orang misalkan, dia makan tidak dilihat orang, dia melakukan hal yang melanggar yang membatalkan puasa, tapi berpura-pura seakan-akan puasa dia culas, berarti dia tidak pandai menjaga amanah ini. Tapi kalau dia mampu menerapkan hal ini, maka insya Allah dia akan menjadi manusia yang bernilai. Itulah cerminan daripada ketakwaan. Makanya yang seharusnya
pejabat-pejabat kita yang dilantik gitu ya, yang sudah mendapatkan kursi, jangan ketika dia mendapatkan amanah mencoreng amanah itu. Mungkin sebelum mendapat kursi dia rajin baca ayat kursi, pas giliran udah dapat kursi lupa sama ayat gitu. Kebanyakan begitu. Nah, begitu juga yang harusnya ketika mendapatkan amanah jabatan dan ketika dilantik, harusnya yang diniatkan dalam hati itu niatnya niat puasa. Hadir. Nawaitu sauma qadi, puasa. Artinya apa? Menahan dari segala kemungkinan yang membuat dirinya zalim. Mungkin entah korupsi dan sebagainya. Tapi fenomena yang terjadi ketika baru dilantik, bukannya nawaitu sauma qadi, tapi Allahumma lakasumtum. Nah, ini dia. Akhirnya kursi dimakan, jabatan dimakan, tanah dimakan, sawah dimakan, semuanya dimakan. Inilah ketika dia puasa tidak melahirkan daripada cerminan takwa itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalia yang kedua daripada Ramadan ini yang digaransikan jaminannya oleh Allah adalah kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Akhirnya adalah la'allakum tashkurun. Yang kedua, amaliyah yang kedua yaitu adalah kita melaksanakan atau memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, dan Allah akan menggaransikan siapa yang berinteraksi intimate dekat dengan Al-Quran, maka ia kelak menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Timbul pertanyaan, apa kaitannya tilawah Al-Quran dengan syukur? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia ini adalah makhluk yang dua dimensi. Ya, ada sisi jasmani, ada sisi rohani. Kalau di luar Ramadan kita istilahnya ditraktir makanan sampai puas, sampai kenyang, sampai begah, kira-kira bersyukur apa enggak Pak? Bersyukur, nikmat luar biasa, betul? Nah, itu di luar Ramadan. Dan ketika di Ramadan ini, kenapa ada perintah Al-Quran itu agar kita lebih memuliakan dan dekat dengan Al-Quran? Agar Allah menginginkan kita agar kita lebih fokus untuk bagaimana kita memberikan suplai asupan vitamin rohani kita dengan santapan sajian tilawah Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan, inna hadzal Quran ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah prasmanannya Allah, sajian hidangannya Allah. Nah, kita bisa atau kita boleh mencicipi hidangan Allah Al-Quran ini dengan sekenyang yang kita mau. Berapa kali khatam yang kita suka, berapa kali balik kita mentadaburi Al-Quran. Itu yang harus kita minta. Apa kaitannya dengan syukur? Maka kalau kita ditraktir makan saja kita bersyukur, apakah kita tidak bersyukur kalau Allah mempersilahkan kita dengan banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dan itu melahirkan kita untuk menjadi pribadi yang syukur? Apakah kita tidak menjadi pribadi yang bersyukur kalau kita diminta untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, yang dimana fadilah dan keutamanya serta pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan dalam riwayat, innal hadid, sesungguhnya innal qulub, inna hadhil qulub tasda, sesungguhnya hati ini berkarat, kama yasdaul hadid, sebagaimana karatnya besi. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama jilauha, bagaimana mengkilatkan hati ini? Kemudian Rasulullah menjawab, agar hatimu tidak berkarat dan terus mengkilat, maka kilatkan hatimu dengan terus berinteraksi dengan Allah melalui tilawah Al-Quran. Sehingga Imam Hasan Al-Basri menjelaskan, ketika engkau ingin berinteraksi dengan Allah, maka laksanakanlah sholat. Tapi ketika engkau ingin Allah berkomunikasi denganmu, bacalah tilawah Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, amalan yang terakhir, yaitu adalah kita diminta untuk banyak-banyak bermunajat kepada Allah, melangitkan doa-doa kita. Agar apa? Agar Allah jamin siapa yang berdoa kepada Allah, maka jaminan Allah, yarsyudun, la'allahum yarsyudun, ia akan tercerahkan, ia akan mendapatkan petunjuk, ia akan diberikan jalan keluar. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini banyak-banyak kita berdoa, ya,
banyak-banyak kita bermunajat kepada Allah, banyak-banyak kita memohon kepada Allah apa yang hajat kita yang belum dikabulkan, mudah-mudahan Allah ijabah, amin. Yang punya banyak hutang, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk melunaskan hutangnya, amin. Mau lunas hutangnya Pak? Tipsnya satu, bayar. Ya. Nah, kadang ini kita menyepelekan, mohon maaf, bukan apa-apa ya. Karena ini sebagai bentuk kewajiban kita. Karena tanggung jawabannya nanti di akhirat sangat berat kalau kita tidak melunaskan. Bukan apa-apa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini malah meremehkan yang berkaitan dengan hutang. Kalau kita betul-betul niatkan apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kita yakini hadis ini. Siapa yang diniatkan dalam hatinya untuk melunaskan hutangnya serta berikhtiar penuh, maka Allah akan menemaninya sampai hutang tersebut lunas. Nah, fenomena yang terjadi kadang kita ini sebenarnya sudah ada kesempatan harta, ada kelebihan harta, sudah bisa bayar hutang, tapi kadang kita yang menyepelekan, kadang kita yang menunda-nunda. Makanya yang diminta kita berdoa kepada Allah, ya Allah, luaskanlah rezekiku dan lapangkan hatiku. Karena apa yang membuat kita sulit melunasi hutang bukan semata-mata karena sempitnya rezeki. Kadang rezeki kita luas, tapi kadang hati kita yang gak lapang, akhirnya kita menyepelekan, entar aja. Jangan sampai ketika kita meminjam hutang itu manis, bukan main. Oh, engkau bagaikan malaikat penyelamat hidupku, katanya. Tapi pas giliran ditagih berubah bahasanya Pak. Oh, engkau bagaikan malaikat pencabut nyawa, katanya. Wah, ini dia ya. Malah galakan yang galakan yang dihutangin gitu ya. Galakan yang daripada yang nagih, galakan yang berhutang ibaratnya. Ditagih istilahnya malah galakan yang berhutang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka tips dari Nabi SAW, apa doa agar kita diberikan kemudahan dilunasi hutangnya? Nabi memberikan tips. Hadis ini diriwayatkan diperkuat ya dalam hadis yang bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya, dan ini bisa kita dawamkan membacanya sebanyak 3 kali setelah sholat. Apa doanya? Allahumma gfiri bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Apa artinya? Ya Allah, ya Rabb, cukupkanlah kami dengan hartamu yang halal sehingga aku tidak tertarik dengan harta yang haram, sehingga aku menoleh daripada harta yang haram, sehingga aku ingin menjauh daripada harta yang haram. Tidak berhenti sampai di situ. Wa aghnini bi fadlika amman siwa. Kayakan aku ya Allah dengan karunia-Mu sehingga aku tidak meminta kecuali hanya kepadamu. Inilah doa yang bisa kita dawamkan, sehingga mudah-mudahan kita bisa dawamkan setiap sholat dibaca 3 kali terus sampai kita berikhtiar, dicicil hutang kita, kita meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Insya Allah Allah berikan kemudahan untuk kita untuk melunaskan hutang-hutang kita, dan Allah mengabulkan hajat-hajat kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tinggal ini bisa kita terus istiqomahkan sampai akhir Ramadan dengan kualitas yang terbaik. Puasa dengan iman dan takwa, dengan iman dan ihtisaban melahirkan ketakwaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran, maka akan melahirkan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, doa yang terus kita panjatkan, maka insya Allah Allah garansikan agar kita mendapat petunjuk, hidup kita akan tercerahkan, dan kita akan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirukum, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.